Halo Sobat Geekers, welcome back to Gadget Kids. This is Mo. Sekarang ini kita kedatangan brand yang seperti kemarin. Jadi video yang lalu itu gue bahas tentang Pixel 6 Pro. Nah kalau yang ada di tangan gue ini masih pure baru banget ya, betul-betul baru kita. Nah itu kenapa suara gue jadi itu tadi? Nah biarin lah. Ini adalah Pixel 7, bukan yang Pro tapi yang Pixel 7. Nah, kita ngebandinginnya harus Google to Google ya, Pixel to Pixel ya. Jadi kalau misalnya pertanyaannya dulu dari Pixel 6, bedanya apa sih dengan Pixel 6? Yang Pixel 7 ini jelas paling beda adalah angkanya. Kalau yang warna ke-6 sekarang angka 7. Oke, I'm just kidding. Jelas pasti yang namanya kalau udah upgrade ke Pixel 7, dia tentu udah banyak yang berubah. Dan jelas sih biasanya kalau dari Google itu dia karena penting masalah kamera, ya masalah kualitas dari gambar atau video, dia pasti ada kelebihan di bidang kameranya. Dan gua rasa memang Google sendiri dia pasti punya data lah, dia punya review sendiri, dia punya rating sendiri bahwa pengguna dari gadget atau smartphone lah terutama itu pasti lebih banyak untuk sosial media. Jadi dia udah betul-betul pengen buat sesuatu yang bener-bener mendukung aktivitas kita di bidang digital. Jadi lo mau bikin vlog, mau bikin short video, mau bikin reels, mau bikin TikTok, itu juga pasti dia udah mikirin banget nih gitu. Oke, so moment of truth, mari kita buka kamera. Mari kita buka Pixel 7. Oke, moment of truth. Iya. Wow. Seperti yang gue bilang, memang ya handphone sekarang tuh kayaknya udah pakai skincare. Tapi kalau ini kan bukan skincare, ya skincare juga sih skinnya si Pixel 7 ini gitu kan. Sayang ya, gue kadang-kadang mau megang, mau mencet gitu, mau ngambil, sayang banget sih sebenarnya. But it's okay. Gue pertama kali ngelihatnya ada yang paling beda sebenarnya, yaitu list dari si kamera ini di atas ini nih, itu silver gitu loh. Jadi apalagi dengan yang warna white ini, itu jadi nambah betul-betul kesannya elegan, eksklusif gitu. Oke, kita angkat, kita ambil dulu nih. Nah, kita pinggirin dulu ke sini. Kita dapatnya apa aja ya. Nah, seperti Pixel pada umumnya, maksudnya sebelumnya juga dia itu udah dapet kabel charger. Jadi dia ini kabel chargernya Type C to C gitu ya. Oke. Terus juga di sini ada konektor. Oke, di sini ada konektornya. Jadi kalau misalkan mau pindahin data, dan USB-nya kalau gue lihat memang ini USB 3.0. Oke. Nah, jadi bisa pakai USB. Kalau misalkan mau nambah lagi, karena kebetulan handphone ini dia nggak ada slot untuk eksternal external memory card, nggak ada. Nah ini adalah buku kitabnya. Kalau dilepas kira-kira dia udah pakai bahasa apa ya? Kita lepas dulu. Oh ada yang English. Oh yang abu-abu ini dia adalah ejectornya. Terus di sini dia ada buku kitabnya dalam berbahasa Inggris, dan dia maksudnya dibikin seperti buku. Bahasa Indonesianya nggak ada, bahasa Cina yang ada dia. Oke, nice. Dan sekali lagi Google Pixel 7 juga tidak dilengkapi dengan charger. Jadi kalau beli ini chargernya terpisah ya. Oke. Kita lihat dulu nih sekeren apa handphonenya ya. Kalau belakangnya sih udah jelas ya. Di sini ada lambang G. Seperti yang gue bilang, Google Pixel ini sebenarnya gue kadang-kadang suka bertanya-tanya. Ini seperti logo TV nasional di Indonesia loh. Waduh, ini dia nih. I love this thing. Sekali lagi yang membuka-buka sesuatu tuh gue seneng banget ya. Dan suaranya itu loh. Gue akan deketin ke kamera kali ya biar suaranya.
Max. Bener-bener pakai skincare ya. Tapi memang karena mungkin ya, ini bukan mungkin sih, karena dia displaynya ini udah pakai AMOLED 90Hz, dia HDR10, dan juga protectionnya ini dia pakai Gorilla Glass Victus, dan dia juga sudah bisa always on display. So this is really great phone. Sampingnya itu betul-betul dia udah stainless steel semuanya, aluminium, keren banget. Nah, ini juga dia pakai loudspeaker, itu udah stereo speaker dia dua-duanya. Di sini Type C di bawahnya, kemudian di atasnya itu ada mikrofonnya dia, dan di sebelah kanan itu ada tempat untuk SIM card ejectornya. Oke, dan selfie kamera seperti biasa selalu ada di atas. Alright, wah, tombol power dan volumenya. Nah, seperti kayak Pixel 6 Pro yang kemarin kita bahas, tombol powernya itu ada di atas, tombol volumenya itu ada di bawah. Jadi terbalik sama handphone yang lainnya. Oke, kita nyalain ya. 3, 2, 1. Wih, cepet banget. Nggak sampai sedetik loh. Ih, gue demen banget sih kayak gini nih. Google, powered by Android. Alright, welcome to your Pixel. Nah, di sini langsung ada English, United States, gitu kan. Nah, kalau emang udah accessibility, kita lihat dulu. Oh, vision setting, set up your voice. Ini nggak perlu, langsung get started. Oh my god, ini mulus banget, sumpah. Mulus banget. Nah, dia langsung minta connect to mobile network. If you have a SIM card, insert it now. Kita kayaknya mendingan pakai ini deh, skip aja dulu supaya kita pakai wifi aja yang enak. Oh my god, ini enak banget. Gue genggamannya persis pas banget sama gue. Dia memang lebih kecil sedikit daripada kakaknya. Jadi Pixel 7 ini dia tuh pakai layar itu cuma 6,3 inci. Gitu ya. 6,3 inci ya, lebih kecil sedikit daripada kakaknya. Jadi sekitar kurang lebih ya 9,96 cm lah. So, getting your phone ready ini bisa take a few minutes gitu ya. Ini kita belum masuk ke home-nya nih. Sembari itu nunggu, display dia memang tadi udah gue bilang di sini adalah AMOLED 90Hz. Nah, tapi nanti kita lihat ya apakah dia cukup mumpuni untuk kita scrolling YouTube, scrolling sosmed dan segala macam. Gitu. Resolutionnya itu udah 1080 x 2400 pixel. Nah, Androidnya dia itu udah pakai Android 13. So udah upgrade, karena kalau yang sebelumnya Pixel 6 itu dia cuma Android 12. Kalau ini udah 13. Nah, kemudian chipsetnya dia udah Google Tensor G2. Oke, so chipsetnya sama. Chipsetnya bedanya tadi itu dia udah pakai Google Tensor G2. Kalau yang variasi sebelumnya Pixel 6 dia belum. Nah, untuk kameranya sama, untuk yang belakang itu 50 megapiksel. Dia udah pakai wide 50 megapiksel, dan 12-nya itu untuk yang ultra wide. Kemudian kameranya lagi dia udah pakai LED flash. Nah, sama yang seperti 6 juga, panorama juga. Nah, bedanya untuk video dia udah sanggup 4K, bisa disetting ke 30 fps atau 60 fps gitu. Sedangkan yang sebelumnya itu ya dia udah ya sama juga tapi belum sampai 60 fps. Oke guys, tadi sempet gua cut dulu videonya soalnya gua butuh waktu sekitar 5 menit, 5 sampai 10 menit lah. Tadi gua nggak begitu ngitung ya. Karena apa? Karena gua perlu, dia kan Google Pixel ya, mau nggak mau ketika gue masukin email gue, jadi semuanya perlu synchronize dulu sama Google gue. Dan enaknya itu tadi untuk masalah security, Google itu udah bagus juga ya. Jadi dia minta dari gadget utama gue tadi verifikasi, ini pakai nomor, verifikasi email segala macam, dan itu takes time. So ya makanya tadi daripada lama nunggunya di info segala macam, gue cut dulu 5-10 menit untuk aktifin handphone ini untuk synchronize dengan Gmail gue. So, apa yang kita lihat di sini? Wow,
icon-iconnya ini itu betul-betul udah familiar. Ya gua kamera, kalender, Chrome-nya, Drive, Gmail, Google TV, Maps, Message, Play Store, semuanya segala macam sudah ada di sini. YouTube Music segala macam udah. Bahkan kalau start on and on. Oke, nggak perlu Google Assistant. Kita ada, yang penting semuanya ada Google Assistant juga, ada Google Kamera juga, dan langsung masuk ke fotonya di Google Photos. Oke. Untuk ukuran 90 Hz kita buka YouTube-nya seperti biasa. Dan ketika gue scrolling, oh my god, this is so great. Untuk ukuran 90 Hz, gue harus acungi jempol sama si Google Pixel ini karena betul-betul lancar, nggak ada nge-lag segala macam deh. Gue mau apa segala macam, oh asik nih. Mau swipe ke atas, swipe ke bawah gitu kan, keren, enak banget. Nah, yang jelas pasti moment of truth-nya adalah kita nyobain kameranya nih, kayak gimana ya? Apakah kameranya, kalau kemarin bahkan Pixel 6 Pro, yang 6 Pro itu aja kita masih ada sedikit noise ya. Nah, kita lihat nih apakah Google 7, Pixel 7 itu udah menghilangkan noise-nya. Kualitasnya kayak gimana sih gitu kan, bagus atau enggak. Dan sekali lagi perlu diingatkan juga kalau dia udah nggak ada jack-nya, jadi dia pakainya Type-C kalau misalkan itu tahu juga, atau bisa dengan Bluetooth. Jadi dia udah pakai Bluetooth untuk mau pakai earphone ataupun pakai headphone. Kita dengerin sedikit ya musiknya, suaranya seperti apa ya. Seperti biasa perlu ya non copyright sound NCS. Untuk masalah baterai, dia memang lebih kecil daripada Pixel 6 karena dia cuma 4355 mAh, sedangkan sebelumnya itu udah di 4600. Sama-sama non removable, tapi kalau pakai fast charging yang 20 watt itu dari 0 sampai ke 50% dia cuma butuh waktu 30 menit. So I think it's okay lah ya. Dengan jarak seperti itu, gue rasa lo nyolokin dari pagi penuh sampai malam itu juga udah oke. Jadi kalau ke rumah bisa dicas lagi dan selama seharian gue rasa oke. Alright, so nah colorsnya sendiri, kalau misalkan Pixel 7 dia itu udah Obsidian, Lemongrass, Snow. Modelnya sendiri dia pakai GVU C6. Performance-nya kita lihat ya, kalau misalkan Pixel 7 ini kita coba dengan NCS. Oke, bagus juga suaranya, jernih ya guys ya. Pagi itu udah kita dengerin ya seperti itu dan cukup jelas. Tapi memang kalau mau dapetin feel atau soul yang lebih enak, jelas harus pakai headphone atau udah pakai earphone sendiri gitu. So, nah ini dia nih. Kalau masalah gue rasa download games dan segala macam cukup mumpuni lah ya, karena ini juga dengan internal memorinya 128 GB dan RAM-nya itu di 8. So untuk game gue rasa pasti juga udah oke, udah bagus lah, nggak perlu ya hal-hal yang nggak perlu. Gue rasa nggak akan ada framing kalau misalnya kita main games. Nah cuma ya seperti biasa yang kita lihat gimana kalau misalnya kita buat video dan juga selfie kamera kayak ini. Oke guys. Oke, so ini udah dalam keadaan hampir malam, tapi betul-betul masih terang banget. Nah, kita coba dengan autofocusnya ya. Thank you. Iya, betul, bisa langsung menyesuaikan banget ya. Nice. Smooth banget. Nah, kita coba untuk dari tempat yang gelap terus langsung ke tempat terang. Apakah dia bisa langsung nge-adjust? Yes. Oke. Noise-nya
masih tetap ada sedikit, dan ini kayak udah ada stabilizernya kayaknya, jadi karena dia betul-betul steady. Oke, nice, really nice. Nah, ini perbedaannya. Kalau ini untuk gue masih ada seperti biasa, kalau lampu ada di depan gue. Nah, ketika gue membelakangin lampunya, nah langsung dia adjust ke muka gue sendiri, gitu ya. Asik nih. Cuma itu tadi, kayaknya masih ada sedikit noise ya kalau misalkan gue beginin. Yes, masih ada sedikit noise, but it's okay. Untuk kamera selfie-nya, untuk kamera belakang tadi udah banyak banget kurangnya. Oke guys, ini adalah hasil dari foto-foto Google Pixel 7. Nah, oke guys, tadi itu semua tentang Google Pixel 7. Wow, hasil videonya itu loh yang bener-bener bikin gua amazed banget, karena bisa smooth abis gitu. Dan juga layarnya ini betul-betul jernih, dan experience lo ketika genggam ini handphone, dan ketika lo mulai bahkan hanya untuk buka ininya aja, screen lock-nya, terus lo ngerasain untuk mulai scrolling dan segala macam, itu ada kayak getaran-getaran kecil seperti menandakan getaran cinta dalam hati kita. Asik. Oke guys, jangan lupa untuk cek link di deskripsi kita kalau kalian juga mau Pixel 7 seperti ini. Apa ya, gue bilang dia sudah cukup, seperti tadi gue bilang juga, kita ada cut sekitar 5-10 menit hanya untuk synchronize Gmail kita. Jadi akun kita langsung terkoneksi dengan Google, dan semuanya bisa langsung kita nikmatin karena terkoneksi dengan G Drive, G Photo, Gmail, dan segala macam yang ada di Google, termasuk Play Store-nya. So, kalau kamu udah terbiasa connect sama Google, jadi begitu pakai Google Pixel 7 ini nggak ada masalah lagi, langsung bisa terintegrasi semuanya. Bahkan juga masalah security tadi itu udah nyambung sama gadget yang sebelumnya. Oke guys, so kesimpulannya kalau perbandingan antara Pixel 7 dengan Pixel 6, kayaknya sih sedikit overpriced ya. Tetapi kalau buat lo semua, kalian semua yang Google minded, dalam arti kata terbiasa dengan semua fasilitasnya Google, fiturnya keren banget, terlebih dari desainnya. Antara dia putih dengan dibalut dengan aluminiumnya dia, ini jadi handphone yang cukup berkelas ketika lo bawa sambil jalan. Itu udah keren banget. So, kalau untuk masalah ya yang sekali lagi ya, pecinta Google dengan semua fitur dan fasilitasnya, ini worth it. Cuma kalau dibandingin dengan Pixel yang sebelumnya, Pixel 6, ya nggak terlalu itu banget lah, overpriced, but still okay. Jadi kalau misalkan dijajarkan dua-duanya nih, antara Pixel 6 dengan Pixel 7 yang sekarang di tangan gue, ya jelas kalau dari desainnya ini lebih kelihatan eksklusif dan genggamannya pun lebih enak. Karena apa? Tadi ada perbedaan, ini lebih kecil sedikit, so buat tangan gue aja lebih nyaman gitu. Jadi kalau untuk masalah scrolling atas segala macam, ini lebih fungsional. Oke, that's it for Google Pixel 7. Thank you Sobat Geekers, see you in the next video.